Terima kasih, Dok Ragil. Yang saya hormati Ibu Dekan, Prof. Mirni Lamid, para senior, dan peserta webinar yang saya hormati, kuliah tamu maksud saya yang saya hormati. Jadi kuliah tamu ini memang dirancang oleh mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Reproduksi. Di tahun ini ada dua kuliah tamu. Kemudian saya melihat ada sedikit diskriminasi kayaknya ini, Dok Ragil ya. Di virtual background itu yang nampak hanya domba, bukan kambing ya. Ini saya heran juga gitu ya. Domba kambing itu seperti dua sisi mata uang yang sama, gitu ya. Sementara orang menyebut wedus, gitu ya. Orang menyebut kambing domba itu wedus. Kemudian juga dua hewan ini jadi persoalan. Mesti jadi kambing hitam atau adu domba. Gitu. Ini yang kadang membuat saya bingung. Padahal kalau kita lihat di warung-warung sate, satenya sate kambing, tidak ada sate domba. Ini menarik. Mungkin nanti Cak Heryo kebetulan pengurus teras di Sagafet, gitu. Saya manggilnya Cak Heryo, nanti bisa menjelaskan. Padahal dia piara kambing dan domba, tidak tahu nanti yang dimunculkan kambing tok atau domba tok itu karena ada perbedaan gitu ya, dari genus sudah berbeda, bentuk juga berbeda, cara makan juga berbeda. Ini yang menarik. Nah, di mata kuliah Fistek Pro ini memang sengaja gitu ya kita datangkan ahli reproduksi dan breeding kambing domba. Gitu ya. Artinya mahasiswa yang sudah mendapatkan anatomi dan fisiologi alat kelamin jantan dan betina. Nah, itu mereka bisa memahami tentang reproduksi dan breeding pada kambing dan domba. Untuk mahasiswa hari ini tidak ada resume, jadi saudara bisa tersenyum lega gitu ya. Tapi nanti saya minta Cak Heryo atau Dr. Heryo Sasikirono ini untuk membuat sekitar 10 soal tentang reproduksi kambing dan domba gitu yang akan kita keluarkan di UTS gitu. Nanti berkonsultasi dengan saya, tipenya itu multiple choice, Dr. Heryo Sasikirono. Baik, tidak berpanjang lebar, jadi hari ini Pak Heryo punya waktu 50 menit lebih ya, bisa lebih untuk presentasi. Kemudian 50 menit kita diskusi, tanya jawab gitu. Kemudian acara ini akan berakhir. Saya kira itu. Monggo Dr. Heryo Sasikirono, CV-nya sudah muncul ya Dr. Ragil? Belum Prof. Monggo disampaikan. Oke. Jadi, nah ini kurikulum vitae dari Dr. Heryo Sasikirono gitu ya. Jadi saya ketemu pertama itu di Dinas Peternakan Pasuruan. Waktu itu kita palpasi rektal di rumah potong hewan yang lama, kebetulan sapi Brahman Cross yang dipotong itu lepas. Nabrak bemo gitu ya. Jadi waktu itu kita bingung, narik-narik sampai sapi itu dibawa ke kantor polisi urusan, tapi kemudian yang bertanggung jawab adalah dekan waktu itu, Prof. Ismudiono. Nggak tahu ganti berapa ya kena tanduk. Ya joli. itu yang saya ingat. Kemudian kita bertemu lagi waktu mau acara Idul Korban ya Dr. Heryo ya. Dr. Heryo punya inovasi baru untuk membuat hewan korban itu di-canning dalam kaleng gitu. Itu menarik banget itu saat itu gitu ya. Kemudian setelah itu kita sering bertemu baik di acara alumni maupun ketika Dr. Heryo Sasikirono ini menjadi pejabat di Sagafet. Jadi itu, monggo Dr. Heryo bisa dimulai presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terang? Jelas, Dokter. Jelas. Terima kasih yang terhormat Bu Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Prof. Mirni Lamid, beserta jajarannya, para guru besar reproduksi, para dosen, serta adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai. Sebenarnya sedikit agak keder ketika saya disandingkan dengan Prof.
uji, apalagi di sana juga ada Prof. Ismu, Prof. Panca, ya semua dulunya itu adalah ya guru saya di bidang reproduksi. Nah, saya mencari dalih bagaimana caranya kekederan saya itu sirna, begitu ya, sehingga ngomongnya enak gitu ya. Tidak ada kendala psikologis terkait dengan hal ini. Maka ketemulah dalih itu adalah satu, bahwa saya adalah bakul wedhus. Ya, itu bahwa saya adalah juga sehari-hari juga pengurus wedhus wong sak Jawa Timur, gitu ya. Bahwa saya juga provokator wedhus, baik wedhus dalam bahasa peternak adalah kambing domba, tentu ya. Nah, di situ dalih saya sehingga kita banyak bergelut bergelimang masalah-masalah perkambing dombaan, baik itu ada mulai dari menyangkut tata cara good practice farming sampai ke bagaimana kambing domba itu yang saat ini sebenarnya sedang mengalami tekanan populasi, begitu, walaupun ada growth populasi. Nah, di situ nanti masuknya ini bisa berkembang dan bertahan, gitu ya. Bertahan dalam arti begini, kami adalah pemain bisnis, pemain usaha di bidang kambing domba khususnya spesialisasinya. Nah, intinya bisnis itu kan sustainability, kemudian di scale up menjadi skalabilitas. Apabila ini tidak sustain, maka berhentilah itu bisnis. Nah, maka saya pada konteks itu percayanya di situ, sehingga dalih saya untuk bisa berhindar dari kekadiran tadi bisa saya nikmati, begitu ya Prof. Budi. Baik, karena disadari waktu itu dikomunikasikan oleh Prof. Panca, manajemen reproduksi dan breeding kambing dan domba, secara guyon tadi Prof. Budi sudah singgung-singgung bahwa memang yang dipotong itu kebanyakan domba, teman-teman sekalian, tetapi kambing dapat nama, gitu ya. Karena pasti warung itu tidak ada warung sate kambing. Yang ada itu warung sate domba ya. Yang ada adalah warung sate kambing. Semua situ ya, apalagi di Tawangmangu. Nah, ini hati-hati yang di Tawangmangu sate kambing itu ada yang murah, ada yang mahal. Itu ada rahasianya. Kenapa murah, kenapa mahal? Itu sedikit tentang kambing dan domba, untuk tidak membicarakan kambing hitam, kambing domba gitu ya, Prof. Baik, lanjut materi dari panitia ini, share-nya. Ya, kepada panitia boleh di-share screen materinya. Tadi sekedar brief saja dari kami. Jadi ini kandang kami yang ada di Probolinggo. Jadi kami lebih sebenarnya pada dasarnya core bisnis kita adalah fattening. Tetapi di dalam fattening itu, guna tadi saya sebutkan sustainability, itu harus ada breeding ya di situ. Karena pabrik kambing domba itu tidak ada, adanya ada di betina dan juga beberapa jantan. Nah, kalau toh itu memang habis, ya sudah, kita tidak bisa melanjutkan usaha ini, cash flow juga berhenti. Lanjut. Nah, ada dua hal pokok besar yang kami sampaikan di sini nanti, adalah satu pendahuluan dan kedua adalah isi daripada kuliah tamu. Saya kalau kuliah tamu itu merasa orang lain ya, padahal saya juga sebagian merupakan bagian karena sudah mindsetnya sudah berubah ya, paradigma alumni kan Sadafet itu mencoba untuk merubah paradigma alumni ya, yang sehingga ya ini kuliah keluarga lah katakan gitu. Yang kedua adalah manajemen reproduksi dan breeding itu sendiri gitu. Nah, ini mungkin di dalam babat tertentu nanti yang membedakan ya, untuk saya tadi agar tidak dikduk ketika bersanding dengan para guru besar, itu ada subbab yang namanya tadi nanti adalah mungkin yang membedakan ya, siklus reproduksi breeding gitu, dan juga inklusi klus-klub. Nah, ini yang akan mensustain secara sistem, akan mengelola, menangani bagaimana agar bisnis ini berkelanjutan. Gitu. Itu dua hal pokok yang akan kami sampaikan. Lanjut. Yang pertama, bahwa ini tentang latar belakang, bahwa sumber protein di antara sekian sumber protein yang ada di dunia,
bahwa hewan berasal dari protein hewani gitu ya. Nah, di antara protein hewani, kambing itu adalah sebagai alternatif dari protein hewani. Kenapa alternatif? Karena ya di Indonesia kambing bukan makanan daging pokok, gitu ya. Sehingga kambing ini juga menjadi termarginalkan gitu ya dalam memberikan sumbangsi kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan protein gitu ya. Yang pokok kan daging sapi, kemudian susu, dan unggas, telur. Nah, itu yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Sehingga peternak kambing domba itu ya kurang, mohon maaf, kurang diperhatikan. Bahkan pemerintah sendiri juga mengakui hal itu. Baik itu diakui oleh Presiden ketika kita diterima di istana. Jadi baru kali ini dalam sejarah Presiden menerima komunitas peternak kambing domba sebagai bukti bahwa eksistensi peternak kambing domba itu ada dan kontributif terhadap sumbangsi pemenuhan sumber protein hewani. Kambing domba di desa itu ini sangat banyak sekali, mungkin di kota ya, karena di kota event itu di Surabaya itu juga banyak sebenarnya sentra kambing di Surabaya, yaitu di daerah timur Rungkut dan di daerah sebelah Surabaya Barat itu banyak teman-teman yang juga berbudidaya kambing domba gitu di kota-kota besar. Selebihnya memang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Di desa ya banyak sekali masih menjadi sosial sebagai penyangga ekonomi gitu ya. Kalau terjadi kebutuhan mendadak begitu ya liquid ya, mudah dijual, mudah dilipat, ditentukan menjadi uang kalau memang dibutuhkan, entah itu untuk sekolah, entah itu untuk biaya pengobatan ketika keluarganya sakit, atau mungkin untuk dikonsumsi sendiri, untuk syukuran, untuk tahlilan, dan seterusnya. Nah itu memang kambing domba itu mudah, dan banyak. Kemarin Prof. Panca itu ngobrol saya pada posisi di Ampel Gading, Malang. Itu ada namanya Desa Argoyono, Prof. Puji, Prof. Ismu. Di sana itu 12.000 populasinya. Saya juga kaget. Itu kita buktikan sendiri karena kita langsung bakti sosial ya, pengobatan gratis di situ. Hampir tiap rumah minimal itu 5 ekor. Padahal di sana ada 6.000 kakak. Dan setiap rumah itu ada minimal 5 sampai 10 ekor. Jadi saya hitung sepintas kalau 6.000 dikalikan 5 sudah sekian gitu ya. Banyak betul itu. Dan itu terkuras ketika terutama momen kurban. Gitu. Banyak sekali, hampir 6.000 lebih itu yang kalau keluar khusus belum regulernya, khusus di kurban ya, belum reguler sehari seminggu untuk pemenuhan kebutuhan akikoh dan untuk memenuhi di pasar hewan. Jadi kambing domba itu adalah sebenarnya bisa menggerakkan ekonomi rakyat di desa, walaupun ini masih sebagai kita masih peternakan rakyat sebagai sambilan. Tetapi kalau sambilan itu digeser menjadi pemenuhan betul fokus dan sebagai pokok, maka luar biasa. Bukti itu menggerakkan ekonomi adalah kami sendiri misalnya. Ini mungkin adik-adik mahasiswa kalau yang ingin bergerak di bidang ini, itu kalau mau pelihara domba kambing itu minimal 200 saja sudah. Kalau itu memang fokus untuk kepentingan momen kurban. Kita ambil untung terjelek itu rata-rata 300.000 lah. Bahkan teman-teman itu ada yang 400 saja, bahkan 500. Kami sendiri posisi aman 300 tapi bermain di jumlah. Kalau 300.000 dikalikan 200 misalnya, itu sudah 60 juta. Kalau peternak punya 200 ekor, jadi sudah level korporasi ya, level industri gitu ya sebenarnya. Tanda petik ya, level itu sudah 60 juta. Berarti penghasilannya dalam 1 bulan 5 juta. Padahal upah minimum masing-masing daerah di Jawa Timur tidak ada yang sampai 5 juta, paling pol 4, bahkan 3, bahkan ada yang 2. Artinya kalau ini direplikasi gitu ke teman-teman
digeser shifting dari peternakan rakyat menjadi peternakan yang sifatnya korporasi, maka akan luar biasa dan fokus bahwa peternakan domba kambing tidak bisa dibuat sampingan. Tetapi masyarakat kita masih banyak gitu. Dan alhamdulillah secara sedikit melalui himpunan peternak domba kambing Indonesia itu paradigma itu memang bergeser mulai banyak yang main sudah satu kandang sudah sampai 100, sampai bahkan beberapa teman sudah sampai 500 sampai 1.000 ekor. Kalau kita sendiri ya lebih dari 5.000-an gitu ya. Ya, ini penjelasan Pak Joko Widodo pada saat di istana. Kemudian korporasi, jadi peternakan rakyat kita dibebani tugas bagaimana peternakan rakyat ini bisa menjadi korporasi peternakan rakyat gitu ya. Tapi peternakan rakyat tapi corporate, bernuansa corporate, korporasi. Itu terkait pesan Presiden pada saat itu dan kami masih ingat. Kemudian karena ditugasi agar bagaimana semua orang itu memikirkan kambing domba, ya kita lari ke sana kemari, ketemu majelis ulama juga. Di majelis ulama, di Wadahi itu ada program namanya Prodombas. Karena apa? Karena ketemunya adalah selain ketahanan pangan, itu ada ketahanan ibadah. Ketahanan ibadah kambing domba itu ternyata berfungsi untuk ketahanan ibadah. Selama kurban ada tentu ya. Dan selama kambing, sapi, domba, rebo itu ada, ya kurbannya dengan kambing, domba, rebo, sapi. Demikian juga dengan akikoh. Selama kambing ada, kambing domba itu ada, ya akikohnya dengan kambing domba. Nanti kita jelaskan betapa size market kambing domba, akikoh dari kambing domba itu sangat luas size marketnya. Lanjut. Nah, ini kondisi umum peternakan kita. Tadi sudah saya singgung bahwa peternak kita masih tradisional. Dia sekedar sambilan, bukan usaha pokok. Bersifat, ya ini saya sampaikan, social security. Jadi ya tabungan ya. Kalau ada momen-momen tertentu untuk menyekolahkan anak atau kebutuhan yang mendesak. Skalanya masih kecil dan produktivitasnya masih rendah. Jadi kalau kita pakai ukuran misalnya berat badan dengan usia 5 bulan, kalau kambing-kambing domba lokal kita usia 5 bulan itu paling maksimal 20. Tetapi kita ketika menghadirkan introduksi sapi genetik, kambing domba genetik tinggi, ya usia 8 bulan bisa 30, bahkan sampai 40 gitu ya. Itu ketika kita silangkan antara Dorper dengan domba Garut. Domba Garut kita ambil sebagai karena karakteristiknya prolifik, banyak anak, dia mudah mana dan banyak. Sementara Dorper kita ambil fungsi pedagingnya, fatteningnya. Itu nanti kita jelaskan di belakang lebih terperinci. Kemudian populasi ternak domba itu 17,8 juta. Jadi populasi ini memang bukannya tidak growth, tidak tumbuh, tetapi populasi ini tidak bisa mengimbangi supply demand. Chain-nya agak tidak berimbang. Demand-nya begitu tinggi, supply-nya begitu-begitu saja. Jawa Timur sendiri juga merasakan itu. Bayangkan kita punya data, kita tarik dari tahun 2008 sampai 2018, growth populasi domba kambing, Prof. Buci, Prof. Wisnu, dan teman-teman sekalian, itu cuma 2,5% growth-nya. Di saat yang sama, pemotongan konsumsi itu 3,7%. Jadi tidak imbang, terjadi defisit. Makanya, teman-teman sekalian, harga kambing domba saat ini itu mahal. Jadi di dunia manapun sekarang itu mahal. Di Australia, even itu negara-negara penghasil daging kambing domba sebenarnya mahal. Di Indonesia juga mahal. Itu situasi kondisi umum. Nah, itu ada sedikit gambaran bahwa kenapa kita tidak suka makan daging kambing, karena mungkin aromanya, taste-nya, flavor, cita rasanya. Ada yang tidak bisa mengolah masaknya
karena perengus gitu ya, beda dengan sapi. Nah, ada yang bikin darah tinggi, ada yang bilang bikin gemuk, kolesterol tinggi. Kalau dagingnya aman, kalau head to head daging sapi dengan daging kambing, itu kan masih aman daging kambing domba ketimbang daging sapi ya, apalagi kolesterolnya. Nah, daging sapi itu tinggi kolesterolnya. Saya saja bisa dikatakan hampir seminggu 2 kali Pak makan domba kambing itu. Dagingnya tapi ya, kalau nggak seminggu nggak makan daging kambing itu terasa teman-teman sekalian, wah ada sesuatu ini. Tapi kalau dagingnya saja, apalagi kemarin COVID gitu ya, ternyata luar biasa bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Lanjut. Konsumsi daging di Indonesia ternyata memang daging kambing sangat-sangat rendah kalau dibandingkan dengan sapi dan unggas gitu ya. Sehingga daging sapi dan daging unggas itu mendapat perhatian pemerintah karena dia mempengaruhi inflasi. Sekarang beberapa waktu yang lalu kemarin harga daging sapi 160.000 ya sudah goyang, inflasi sudah juga mulai merangkak. Tapi daging kambing tidak mempengaruhi karena memang yang dikonsumsi tidak begitu sebanyak daging sapi dan unggas. Lanjut. Nah ini, ternyata dalam momen korban, ini saya bicara perekonomian bisnis usahanya. Jadi korban kemarin tahun 2019 itu, ini dari teman-teman IDES dan juga akatadata.com, yang juga kami ambil hitung-hitungan dari datanya Kementan, Kementerian Pertanian, bahwa luar biasa soal kontribusi teman-teman peternak, baik itu sapi, kambing, domba. Bayangin saja uang berseliweran khusus kurban dari kambing, domba, itu 6,2 triliun kontribusinya. Nah, apakah kita ada di dalam itu? Tidakkah berapa kayak sejewel gitu lah dari 6,2 triliun itu. Yang berkorban itu 3,5 juta, nilainya itu 28 triliun ya. Total ya, belum termasuk sapi. Jadi secara ekonomi sebenarnya kambing domba itu bisa diandalkan dan ya prospektif. Teman-teman ada yang hanya main kurban saja 4 bulan tadi, setelah itu uangnya disimpan. Dia bekerja yang lain, nanti menuju kurban 5 bulan, 6 bulan, nah, mengisi lagi. Ada yang pola-pola seperti itu. Jadi fokusnya memang tidak di breeding. Itu kurban. Lanjut. Nah, kebutuhan kambing domba itu selain kurban dan reguler sate, gulai, sebagaimana harian dele untuk dikonsumsi, itu adalah akikoh. Akikoh ini sangat luar biasa size marketnya. Dia menjadi industri. Banyak sekarang pemain-pemain akikoh, mulai dari, ya sudah saya sebutkan lah, kalau inisialnya ada NH, ada RA, ada IST, macam-macam gitu ya. Karena angka kelahiran kita itu 2,9 juta kelahiran per tahun. Muslimnya, Muslim ini kan untuk disunahkan untuk berakikoh itu 2,5 juta. Nah, kalau itu diuangkan, itu butuh, kalau kita hitung kemarin itu butuh 3 jutaan ekor kambing domba, potensi market itu. Nah, kalau 3 juta dikalikan harga kambing, ini belum ongkos masaknya. Mudahnya saja 3 juta dikalikan harga kambing, yang paling murah itu 2 juta. Ya sudah 6, ya kisaran 5 sampai 6 T itu ya. Ini potensi. Bayangkan, sudah triliun sebenarnya industri akikoh ini yang bahan dasarnya adalah kambing. Lanjut. Nah, data ini karena kami sendiri juga pengurus Asosiasi Pengusaha Akikoh, Aspakin itu ya. Teman-teman baru bisa menyerap, market share member kami itu, duitnya baru bisa terserap 861 M. Coba. Ada size yang begitu besar yang belum
kita gali gitu, senilai antara 5 triliun sampai 6 M, ya 4 triliun. Itu belum haji, kalau apalagi dam haji bisa dibayarkan di Indonesia. Lanjut. Nah, ini gambar supply chain kondisi faktual saat ini. Jadi terutama 3 tahun terakhir. Dulu Jawa Timur adalah supplier nasional gitu ya, soal kambing domba. Tetapi 3 tahun terakhir ternyata ini ada gambar sebelumnya sebenarnya, tetapi karena tidak akan sampaikan. Gambar sebelumnya adalah sebenarnya Jatim, manahnya itu dari Jatim semua menuju Jateng, menuju Jabar dan Jabodetabek. Itu 5 tahun sebelumnya. Nah, ternyata pada saat ini Jatim itu banyak sekali menerima kambing domba juga dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jabodetabek. Dari mana Jabodetabek kok bisa ngirim Jawa Timur? Ternyata harga di Jawa itu sudah tinggi ya, akibat di Jawa tinggi. Di Sumatera itu masih murah, masih masuk. Di kita itu 53 betina, 71 jantan, 1.000 ya per kilo. Kalau sapi yang dari Sumatera, ini terutama dari Lampung, itu masih 47-48. Sehingga kalau masih dibawa ke Jawa, itu masih ada margin gitu ya. Apalagi ya, walaupun nanti kalau 53 harganya sampai Jawa Timur bisa 51 lah. Masih ada margin 2.000 per kilo per ekor. Jadi situasinya sudah seperti ini, bahwa Jawa Timur sudah tidak eksklusif menjadi supplier nasional. Sekarang sudah membaur. Karena populasi Jawa Timur sendiri, mohon maaf terus terang saja, sudah tertekan, gitu ya. Terus si para kita yang bermain itu ingin mencari stok yang harganya relatif bisa diserap oleh pasar. Lanjut. Nah, dari gambaran-gambaran mukodimah tadi, penjelasan tadi, latar belakang itu bahwa kambing domba sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani, baik daging maupun susu. Selain untuk ketahanan pangan, bahwa kambing domba itu sebagai ketahanan beribadah. Ketidakseimbangan supply demand menjadikan peluang ini sebenarnya sangat prospektif. Ini teman-teman banyak mulai memelihara, ya. Breeding mulai digalakkan, karena kita ada jargon breeding adalah jantungnya peternakan. Nah, di situ kita nanti. Nah, maka dari latar belakang ini, peran ilmu mata kuliah ya, fisiologi dan teknologi reproduksi menjadi urgen dan sangat relevan. Jadi di situ kami menempatkan materi ini yang dibebati amanahkan kepada kami untuk saya sampaikan. Jadi kalau saya berbicara khusus reproduksi fokus melulu ke secara akademik, iya keder tadi saya. Lanjut. Baik. Maksud kami adalah memberikan pemahaman bahwa mata kuliah ilmu fisiologi dan teknologi reproduksi sangat urgen dan sangat menopang keberlangsungan usaha peternakan. Di situ ada breeding. Sementara breeding itu berdampak pada sustainability. Dia jelas angka kelahiran dan seterusnya. Dan kelahiran itu kan melahirkan itu populasi pada skala yang lebih luas. Jadi penting sekali. Nah, nanti secara ekosistem nanti di belakang ya. Itu tempatnya juga di mana? Ini. Jadi sekali lagi teman-teman, ini mungkin yang akan saya dalami dalam pembahasan perjalanan mungkin 50 menit ke depan. Jadi urgen sangat penting dalam menopang keberlangsungan sebuah usaha peternakan. Lanjut. Ini manajemen, jadi kami membuat bulat-bulat gitu, bahwa di pusat tengahnya memang adalah kita, manusia. Jadi sumber daya manusia ini harus memahami bulatan 6 untuk memahami bulatan 6 itu ya. Jadi di kandang kita itu anak-anak kandang dia harus memahami ini, terutama kandang, pakan, hal-hal yang mendasar sebenarnya, seleksi, kesehatan hewan, dan siklus reproduksi. Untuk selanjutnya breeding. Adapun inclusive closed loop ini adalah sebuah ekosistem.
yang tak terpisahkan nanti dari reproduksi breeding ini. Nah, marilah kita sejenak satu persatu sepintas saja, karena ini juga sudah teman-teman juga sudah memahami benar, karena tapi ini juga wajib. Lanjut, mohon nanti diingatkan waktu. Jadi kandang-kandang ini sangat penting sekali untuk usaha peternakan ya. Sudah tidak musim kandang ditaruh di dapur, kambing, domba sudah tidak waktunya ditaruh di bagian dari rumah hunian kita, dia ada di terpisah. Gitu. Kandang kita kisaran 2,1 hektar, ada 28 kandang masing-masing kapasitas 300 ekor. Beberapa kandang itu hanya khusus untuk reproduksi. Gitu. Jadi ini secara teknis kandang-kandang ini sudah mafhum, teman-teman, apalagi sudah semester 6 mestinya sudah dapat. Lanjut. Ya, sama-sama ini ya. Ini kandang, ada beberapa jenis di kandang kami. Kandang ini adalah kandang yang sudah hasil beranak atau hasil belanja juga di sini. Itu yang sudah masuk produksi, terutama jantan ya. Itu satu kandang ini dibagi menjadi pen-pen kotak-kotak, rata-rata 1,7. Ini sudah dari kandang breeding hasil peranakan dikumpulkan, akan kita pindah menjadi di sini. Ini alasan kita ya murah saja sih, karena kalau memakai baterai satu kandang satu badan, satu kambing atau satu domba, itu terlalu mahal biayanya. Tadi disinggung Prof. Puji cara makannya, ternyata kambing secara alamiah kita rubah bisa, makannya itu sudah tidak pakai daun yang diikat di atas, tetapi sudah di tempat makan, di palungan makan, ya sudah bisa kalau kambing. Kalau domba, apalagi domba sudah relatif lebih mudah. Lanjut, ini sedikit tentang perkandangan. Nah ini kami punya ekosistem kami itu kemitraan ya. Jadi PT kami itu bekerja sama dengan beberapa teman-teman yang ada di daerah, terutama di daerah Bojonegoro, Kecamatan Malu, dan daerah Bumukmas. Nah, itu ada teman-teman yang ada kalkulasi kemitraannya. Jadi sekarang kita lebih kolaboratif ketimbang main sendiri, karena di situ ada kalkulasi kehitungan yang ternyata banyak efisiensi. Sama dengan Grab lah, bisnis mobil tapi tidak punya mobil, bisnis transportasi tapi tidak punya mobil. Jadi nanti kita bisnis peternakan tapi tidak punya peternakan, gitu. Bisa jadi. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman yang main di platform digital. Ini kandang umbaran, di situ ada tempat-tempat bermainnya untuk grazing gitu ya. Dan tempat kandang khusus untuk induk dan anaknya untuk santai-santai gitu. Lanjut. Suaranya tidak keluar, Dr. Heril. Atau mungkin ada kendala jaringan ya. Ya, di tempat saya juga tidak ada suara. Bisa kita ambil di hikmahnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ingin berwirausaha gitu, yang pertama geser aja rasio keluarga berencana itu ya, geser ke banyak lahir lakinya daripada betinanya, karena kan kalau akeko kan 2 jantan, dua kambing domba gitu ya, dipakai akeko. Jadi ini satu peluang usaha besar gitu ya, menggeser rasio atau KB. Kalau KB-nya nggak berhasil, ya makin tinggi lah, tadi disebut hampir 2,6 juta kelahiran per tahun.
Itu kalau seks rasionya 50-50 aja, padahal sekarang mahasiswi kita lebih banyak rupanya ya budekan ya, sehingga cuma 1 ekor kambing atau domba, tapi kalau laki kan bisa 2 ekor kambing. Sangat menarik sekali gitu ya. Jadi banyak yang kita peroleh dari baru sepertiga perjalanan ini, Dr. Heryo. Belum muncul juga ya, Dr. Agil? Ya apa nek kene akeh kok rek. Ikan turung ya. Prof. Puji, boleh tanya ya? Iya, monggo. Tadi itu kan memang kalau untuk akikah kan jantan. Nah, bagaimana caranya mengatur daripada jenis kelamin? Sehingga nanti jenis kelamin yang kita inginkan itu jantan itu Jantan banyak semua, gitu ya. Ya paling tidak 75% jantan. Mungkin seperti begitu. Apa namanya? Itu kan juga menarik ya. Menarik dalam arti kan kalau peternakan kambing kado, kalau saya bilang itu kado, itu kambing domba itu kado singkatannya. Itu kan modal yang dibutuhkan kan tidak sebanyak sapi. Kalau sapi itu kan mahal ya, 1 ekor itu berapa itu kalau sapi penggemukan. Untuk fattening kan mahal. Sehingga memang menurut saya itu merupakan peluang bagi para wirausaha atau entrepreneur yang baru, adik-adik mahasiswa. Biayanya tidak begitu banyak, otomatis kan pakannya tidak banyak. Hanya saja mungkin kayak kado ini kambing domba, karena kalau kita akikah ataupun juga untuk hari raya besar itu kadang-kadang sekarang tidak hanya kambing, kan domba juga. Dulu kan kambing, tapi sekarang kan saya lihat banyak tuh orang yang kurban domba. Kalau dulu kan terkenal korban kambing, sekarang korban domba. Tadi mungkin saya tambahkan Pak Puji ya, bahwa jangan sampai adu domba. Ada serigala berbulu domba. Yang baru sekarang kan serigala berbulu domba itu. Itu mungkin sekedar saya Gimana kalau kita buat domba Erlangga gimana ya? Buat domba Erlangga. Yang paling cepat memang kayaknya seperti itu. Dr. Heryo sudah masuk. Oh, monggo, Dr. Heryo. Halo? Ya. Mohon maaf, lampu padam di kami. Wah, ini. Kesalahan Budapas Nah, ini Anda. Monggo dilanjut. Ya, lanjut. Ini terpental berapa 10 menitan lebih. Mohon nanti kami diingatkan Prof. Puji. Jadi lanjut tadi ini sampai terakhir di sini ya. Betul. Ya, ini adalah kandang abur lah istilah kita ya, untuk sebagai hasil breeding. Kalau anakan itu mau bermain-main sama indukannya, kita sediakan tempat-tempat untuk bermain gitu ya, karena kita kaitannya dengan keserawan ya, animal welfare gitu, bahwa perlu tempat untuk bermain kambing domba. Lanjut. Masih terkait perkandangan sepintas-sepintas. Nah, ini kandang mitra, kandang kita. Jadi kita punya mitra-mitra, punya klaster-klaster ya. Kalau dalam sistem inklusif closed loop tadi itu kita punya mitra di beberapa daerah. Yang paling besar itu di Jember dan Bojonegoro Malu. Nah, ini ada di kandang Malu di Mas Saifuddin yang mau kita bina untuk menjadi mitra kami. Lanjut. Yang kedua, berikutnya adalah terkait dengan pakan. Jadi pakan ini sangat vital banget untuk manajemen reproduksi dan breeding ya. Sebab kesuburan sperma ke induknya dan seterusnya itu memang harus memenuhi kecukupan protein hewani cukup ya. Semuanya kandungan gizi pakan itu ya. Jadi kita bikin pakan sendiri. Kita masih memakai mazhab complete feed, teman-teman sekalian, sehingga kita juga bikin silase gitu, di mix. Ini adalah salah satu unit pakan kami di Probolinggo.
ada jagung, ada kopra, detailnya ada di slide berikutnya. Jadi intinya bahwa pakan itu akan sangat menopang tingkat kesuburan reproduktivitas dari kambing domba itu sendiri. Apalagi kalau dia bunting, sebab kalau bunting itu akan kita pisahkan dari kandang tata kelola kandang kita. Jadi kita pilah-pilah mana yang bunting dan mana yang tidak. Yang bunting kita pisahkan bersama dengan yang bunting lain dengan formula pakan. Kami bermainnya begini, kalau pakan menjelang partus itu beda formulasi pakannya. Tetapi kalau masih 4 bulan gitu ya, sampai dengan 3 maksimal 4 bulan, itu pakannya kita samakan gitu ya. Karena kita setiap kilo itu ada hitungannya, sehingga untuk bagaimanapun ya usaha itu hitungannya tetap jalan. Lanjut. Nah, ini formulasi pakan kita. Ini mungkin teman-teman di pakan bisa kita ini juga diajari oleh kalau tidak salah Pak Kusnoto waktu itu zaman saya. Pakai matriks silakan diisi, itu relatif kita bisanya bermain di pakan. Jadi itu nanti tidak ada jagung bisa diganti pakcong, tidak ada pakcong bisa diganti odot gitu ya, misalnya hijauannya, dan seterusnya ke bawah. Sampai kalau perlu teman-teman itu ada rupiah di situ, sehingga totally bahwa 1 kilo itu sekian rupiah. Ini beberapa waktu yang lalu ya, ini saya juga belum ngecek di manajer pakan di teman-teman di kandang, karena jagung juga sudah naik gitu. Lanjut. Berikutnya adalah seleksi. Nah, jadi ini seleksi cukup penting untuk memilah dan memilih, ya, bahwa kita perlu indukan yang bagus. Jadi kalau di domba ini sebagian besar kita hampir 85% itu domba di kandang itu. Hanya menyisakan kambing, itu pun 1 kandang. Jadi persentase kambing kita itu sangat kecil dibanding secara populasi keseluruhan di kandang. Ini adalah perlu diperhatikan indukan betina yang baik, itu domba ini untuk domba rekrut ataupun ekor tipis, yaitu berwarna putih, tidak ada campuran warna, simetris, kemudian mulutnya kepalanya ini agak lebar, tidak moncong tipis, karena kalau mulutnya lebar itu sekali makan dia akan kapasitas mulutnya berisi makanan yang cukup. Gitu. Kami tidak cukup pakan itu 0,8 sampai 0,9 pakan. Ini mau saya kurangi menjadi 0,7 per ekor per hari. Nah, kalau 1 per kilonya pakannya itu kisaran 2.800 sampai 3.000 atau 3.100, ya bisa tinggal menghitung ya. Kalau sekian ribu ekor dikalikan. Lanjut, itu indukan seleksi. Nah, demikian juga penting indukan jantan. Jadi indukan jantan juga harus, maksud saya bukan indukan jantan, pejantan ya, yang baik. Ini adalah ciri-ciri pejantan yang baik, panjang, simetris, dan warnanya putih. Kadang-kadang yang sepudi asli itu agak kekuningan dengan sigmoid yang khas gitu, ekornya. Itu seleksi, jadi seleksi penting bagi kita untuk keberlanjutan berikutnya adalah bisa menghasilkan keturunan anak. Lanjut. Nah, ini sering terjadi karena tim selektor kita kadang kurang teliti. Ini kita menemukan beberapa dari segi wajah, ada kan kambing yang moncongnya itu sangat tipis. Nah, itu kalau makan ya sedikit banget, dan akibatnya adalah pertumbuhan berat badannya juga melambat. Begitu juga akhirnya saluran reproduksinya kadang-kadang juga reproduksinya kurang begitu, paling beranak 1 gitu. Banyak kan demikian. Akhir-akhir ini nanti mungkin bisa jadikan bahan diskusi Prof. Puji dan teman-teman di Repro. Kita di kandang kita itu rata-rata itu 1. 5 tahun yang lalu itu bisa 2, bisa 3. Nah, ini bisa faktor pakan juga bisa. Nanti monggo saya juga mohon masukan. Kita akan mengelaborasi introduksi kambing domba kambing import ya memang ya. Insya Allah tahun ini ada di pusat
di kita juga ada 5 kabupaten dengan pembiayaan di luar pemerintahan. Jadi non APBN. Kita membiayai mencari sumber biaya sendiri. Karena kalau menunggu pemerintah, mohon maaf relatif lebih lambat. Lanjut. Nah, ini kesehatan hewan ya. Jadi ya standar banget. Ini ilmunya yang juga kita peroleh di perkuliahan gitu. Nah, jadi kalau hewan masuk itu harus kita beri semprot disinfektan, baru bisa di holding ground. Jadi di sana dia leha-leha saja beristirahat. Kita beri minum yang diberi campur vitamin. Lanjut, ini bagian dari kesehatan hewan. Pemberian obat cacing, vitamin juga melalui oral. Biasanya yang banyak yang ketika datang adalah mata, dan mata itu relatif mudah, hanya diberi obat salep mata, ada polidemisin, ada macam-macam itu yang untuk hewan juga. Kadang yang untuk manusia juga bisa diterapkan itu cepat. Lanjut, pemberian vitamin dan antibiotik juga ya. Yang kelihatan sakit itu kita sisihkan, kita masukkan di isolasi. Lanjut. Nah, jadi kesehatan hewan sudah, kandang sudah, seleksi sudah, pakan sudah secara sepintas gitu ya, karena itu sudah wajib ain bagi peternakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini yang sedikit agak fokus gitu. Siklus reproduksi breeding dan breeding. Jadi kambing dan sapi, kenapa kami fokus ke kambing tidak milih sapi? Itu pengalaman kami itu menguntungkan kambing dan domba. Gitu ya, nanti bisa di elaborasi di diskusi gitu ya. Gimana kalau kurban itu kan 1 ekor sapi 7 ekor kambing kalau bicara kurban. Kalau sapi itu beranak setahun sekali, ya, idealnya 2 tahun bisa 2 kali gitu ya. Kemudian kalau kambing itu beranak rata-rata 2 tahun ya maksudnya, itu 3 kali. Kan semesteran 6 bulan atau 6 bulan lebih sedikit. Ini yang terjadi di kandang kami nanti secara akademik monggo dikoreksi kalau kami salah. Kemudian jumlah anak di sapi itu kan 1 ekor anak per kelahiran. Nah, kalau di kambing itu 1,4 ekor per kelahiran dalam 2 tahun. Nah, kalau dikalikan 7 ekor, dikalikan sekian 1,4 dikalikan 3 itu apa? Itu kan ketemu 29, coba head to head bandingannya. Sapi 1, anak bisa dalam 2 tahun sapi 2, kalau kambing bisa 29 ekor dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun anak sapi harganya, kalau bakaran sekarang bisa lihat tergantung sapinya juga sih, 11-12 hari ini ya, itu sudah kisaran bobot 250-an gitu, untuk bakalan. Tapi kalau kambing 1 juta sudah. Termurah 800. Even kita ambil 800 kali 29 dibanding tadi 11 juta kali 2. Kira-kira lebih banyak mana itu? Katakanlah 1 juta. Kita pernah menjual 1 juta harga bakalan kambing. Nah, ini jantan ya. Jantan kalau 29 kali 1 juta sudah 29 juta. Sementara sapi kisaran 25 juta. Jadi masih unggul gitu. Peningkatan berat badannya pun kambing lebih relatif ya, lebih banyak. Produktivitasnya juga lebih banyak kambing. Atas dasar pertimbangan ini kami concern di kambing gitu ya. Selain ada alasan-alasan religiositasnya, karena para nabi itu juga peternak. Hampir semua nabi itu peternak. Bahkan kata Rasulullah Muhammad, sholat ya, di kandang kambing itu boleh. Saking luar biasanya, karena di kandang kambing itu penuh dengan keberkahan. Nah benar, ternyata makna keberkahan itu mungkin ada growth gitu ya, margin yang bagus, terus melibatkan banyak orang, itu mungkin keberkahan. Lanjut. Ini video ini, jadi kita masih, mohon maaf Prof. Puji dan Prof. Wisnu dan teman-teman di Repro, kami masih manual, masih tradisional ya, mengilang belum IB,
kita masih mengandalkan jantan dan betina dalam proses perkawinan alami. Itu bisa ya, ini kami ngamati, kita ternyata betul teman-teman di anak kandang, Pak, ini birahi, Pak. Terus kita hadirkan domba jantan yang bertandu itu. Ternyata memang kawin alami itu persentasenya ya insya Allah 90% di kandang kita. Justru IB itu yang kita pernah mencoba 60%-an gitu. Jadi akurasi ketepatan jadi itu lebih banyak masih di kawin alam. Lanjut. Lanjut slide berikutnya. Sebelumnya ada ya? Ya ini ya. Nah, ini adalah fase breeding gitu ya. Jadi kambing domba itu mirip kandungan, tadi mau dikoreksi perangkaan ini rata-rata di 5 bulan kandungannya, kemudian lahir sapi 2 bulan, kemudian kita temukan 8 bulan, yang yang jantan kita gemukan selama 3 bulan, yang betina kita breedingkan kembali, totally itu 20 bulan. Jadi breeding itu sebenarnya berat ya. Cash flow-nya ini berkaitan dengan usaha. Cash flow-nya lambat. Tapi masih kita punya cara bagaimana supaya breeding ini badi gitu ya, untung. Sebab banyak teman-teman yang terlena gitu ya. Fattening ternyata lupa breeding. Ini mungkin yang menyebabkan populasi di Jawa Timur itu sedikit tertekan, tidak bisa memenuhi demand yang ada. Maka breeding ini sebenarnya ya memang berat breeding. Kalau justru malah ringan itu adalah peternak rakyat biasa, karena memang tidak dihitung tenaga kerjanya dan pakannya. Tapi kalau dihitung betulan mungkin termasuk rugi. Nah, kami melakukan taktik siasat seperti berikut. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, berarti berbagi ini ya, pemotongan fase agar yang disebut rugi tadi bisa terhindar. Jadi ini sama-sama ada klaster kalau istilah kita, ada klaster-klaster yang memang untuk membuntingkan gitu ya. Misalnya di Bojonegoro itu klaster khusus untuk bunting. Kalau kami klaster ketika masuk fattening gitu ya, sudah pembesaran. Nah, masing-masing ini ada hitungannya. Ketimbang kita mulai dari kandungan bunting sampai ini 20 bulan. Itu berat banget. Dan ini menggerus margin, menggerus biaya. Biayanya sungguh besar memang kalau breeding. Nah, makanya kita siasati dibagi menjadi beberapa pihak. Pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Nah, masing-masing ini ada hitungan-hitungan. Ini teman-teman keuangan yang memang hitung gitu ya. Lanjut. Ini adalah solusi karena breeding itu berat secara biaya, secara budidaya juga berat, karena dia perlu perhatian khusus. Memotong fase budidaya sapi yang seperti saya sampaikan. Karena fase kita tidak mau kebebanan, misalnya fase pembuntingan, kemudian ada fase penggemukan. Nah, kita baginya itulah dengan pola kemitraan. Kita ada beberapa pola kemitraan yang bekerja sama dengan kita. Nah, ini kalau fakultas bisa, sebenarnya sudah saya pernah sampai singgung ini dekat waktu di Jaya Marriott gitu ya. Bagaimana mengoptimalisasi fungsi TC. Bisakah TC itu bisa memenuhi pasar teman-teman akikoh misalnya? Nah, itu di sana sehingga entrepreneur dari adik-adik berjalan, ilmu juga berjalan dengan memanfaatkan TC. Ya mungkin skala-skala 200 ekor atau 500 ekor. Bisa regularitasnya untuk akikoh, mungkin tahunannya untuk kurban. Jadi TC suatu saat bisa jualan kurban. Nah, itu menjual banget, apalagi FKH UNER gitu ya. Nah, secara brand pasti dia paham tentang hewan kurban. Lanjut.
Itu pola kemitraan ya. Nah, ini teknik pengembangan berkaitan dengan breeding, jadi menggunakan betina lokal dengan teknik backcross. Nah, ini teman-teman repro yang lebih piawe menjelaskan ini. Nah, kami sedang dan akan gitu ya. Kita terkait teknik pengembangan ini karena terjadi penurunan kualitas genetik kambing domba kita secara keseluruhan ya. Beda sama genetik kontes itu memang khusus ya. Tetapi untuk konsumsi karena mungkin ya inbreeding begitu intens gitu ya, karena praktis gitu. Nah, kita sebagai domba-domba impor memakai nanti kita jelaskan melalui inklusi plus loop nantinya itu ya sebagai bentuk pengembangannya. Jadi reproduksi merupakan bagian dari keseluruhan. Tanpa ilmu ini jelas akan timpang kita, tidak akan jadi sustainability business. Lanjut. Masih kurang berapa lama, Prof. Puji? Masih 8 menit. Oh ya, ya. Berarti ini terakhir ya. Ini sebuah ekosistem yang merupakan permainan dalam artian positif. Bagaimana kita bermain agar peternak-peternak domba kambing yang hasil breeding tadi bisa diletakkan dalam konteks bisnis perdagangan perkambingan keseluruhan. Sebab ya percuma kita pelihara breeding kita sukses tetapi tidak bisa dijual, tidak bisa terserap oleh pasar. Jadi market menjadi penting juga dalam menyerap hasil reproduksi tadi, hasil reproduksi dan hasil breeding tadi ini. Jadi ini sudah istilah sudah umum nasional gitu ya, mungkin di luaran atau kalau baru di teman-teman mahasiswa, inclusive closed loop system. Jadi ini sebagai bentuk solusi sustainability sebuah usaha terutama di bidang pangan. Jadi ini adalah sirkuit tertutup di mana ada peran pemerintah, ada peran petani, ada peran take over perusahaan yang berkaitan dengan bisnisnya, kemudian ada lembaga keuangan. Jadi petani berada di lingkungan itu sehingga dia bisa berjalan roda usahanya. Ini inclusive closed loop system. Lanjut. Nah, disinilah kita di peternakan ini setelah mengadopsi pemahaman umum, nah kita terapkan, kita turunkan di teman-teman peternak kambing domba. Karena saya juga pengurus HPDKI, Himpunan Ternak Domba Kambing Indonesia, sekarang jadi wakil ketua DPP, ketuanya Pak Yudi Bentara begitu. Itu seperti ini, ekosistemnya. Jadi ada off-taker, ada pemerintah, ada para peternak yang terhimpun dalam HPDKI, kemudian ada lembaga perbankan. Di dalam peternak itu kita ada klaster-klaster, dibagi menjadi klaster pembiakan, dibagi menjadi klaster-klaster penggemukan. Kemudian take over ini akan menjamin kepastian pasarnya dari hasil produksi para peternak. Sementara pemerintah diharapkan adalah regulasi, menciptakan kondusivitas iklim berusaha. Sebab mohon maaf, Omnibus Law itu kalau kita pelajari ada bagian yang sangat memberatkan peternak. Ini kami sedang jawel-jawel peternak Kementerian Pertanian gitu, ternyata terkait dengan izin usaha, gitu. Usaha peternakan, gitu. Ternyata sangat memberatkan. Sebab kalau peternakan kita masih peternakan rakyat, di situ ada izin yang ada batasan-batasan gitu ya. Nah kalau peternakan rakyat cuma 5 ekor, 5-10 ekor, nah ini yang berat. Padahal itu yang harus kita advokasi. Nah ternyata Undang-Undang Omnibus Law sangat menghimpit teman-teman peternak skala kecil. Nah itu, ini ekosistem ini sudah mulai berjalan. Insya Allah di Jawa Timur, Prof. Puji itu ada di 5 kabupaten
dengan memakai skema keuangan dari Bank BJB. Bayangkan ini kami sudah kontak sana, kontak sini, bank, lembaga keuangan mana yang saya bayarnya itu bisa 4 tahun. Jadi 4 tahun kemudian baru saya bayar. Ternyata saya nemu, Prof. Itu ada Bank BJB. Ya. Biasanya bank itu kur aja sudah ya 1 tahun ya. Setelah itu silakan bisa lagi. Itu kur. Tetapi kita nego-nego ke sana kemarin nggak bisa. Nah ini perjuangan organisasi ya. Akhirnya ini bisa dengan bentuk seperti ini. Dari bank, lembaga bank itu menyalurkan, tidak memberi uang dia. Jadi para peternak harus sudah siap kandangnya, harus sudah siap pembinaannya, kita bantu. Bank akan memberikan saran saprodi lah intinya seperti itu. Nah di dalamnya itu karena kita ingin meningkatkan kualitas produksi genetik dan juga genetik domba kambing Jawa Timur itu ada paket dorper juga, ya, jantan dorper. Nah kita silangkan dengan domba-domba lokal nanti. Nah domba lokal ini nanti kita bicarakan dengan teman-teman di DPC yang ada di klaster-klaster itu tadi. Ini sudah berjalan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saat ini sudah waktunya. Sudah ada contoh sehingga bank berani menjamin. Bayangkan ada bank yang bayarnya itu baru 4 tahun kemudian. Ini luar biasa. Ini ekosistem closed loop yang di situ, di mana posisi reproduksi dan breeding, itu di klaster para peternak, klaster pembiakan. Disitulah diperdalam bagaimana reproduksi dan breeding supaya sukses di situ. Di beberapa di Malang dengan Pak Alex itu dorper yang disilangkan dengan Garut, kami juga belum mencoba karena kami akan mencoba memanfaatkan sumber hayati Jawa Timur ya yang ada gitu ya. Kita coba supaya Jawa Timur spesifikasi Jawa Timur naik gitu ya. Ya tapi tidak apa-apa produksi dari luar untuk meningkatkan produktivitas. Bisa nanti F1 sampai F4-nya. Jadi F4-nya ini mungkin akan diharapkan menjadi mirip dengan F1-nya ini nanti teman-teman dari produksi lebih otoritatif menjelaskan persilangan ini nanti. Lanjut. Nah, ini tahapan-tahapannya bahwa dalam rangka itu peran kami. Jadi PT Agrogrid Indo Berkah itu sebagai off-taker. Nah, di dalam keorganisasian HPDKI, kami sebagai off-taker, menjamin pasar. Nah, ini adalah step-step untuk menuju keberlangsungan sebuah bisnis peternakan domba kambing. Jadi pasarnya ada insentif harga gitu ya. Jadi kalau peternak ini sudah termasuk insentif kita dapat perlakuan khusus dari bank bahwa yang mau breeding itu akan diberi kemudahan 4 tahun kemudian baru bayar. Ini termasuk insentif. Kemudian skill usahanya di skill up gitu ya. Jadi tidak 5-10, nah itu akan bikin kalau dihitung-hitung secara ekonomis sebenarnya rugi peternak-peternak kita yang 5-10 ekor itu. Karena dia tidak menghitung tenaga kerja, kemudian dia ngarit pakannya misalnya itu dari mana? Tidak jelas. Bisa jadi lahannya tetangga di-rit gitu ya. Nah, jadi bisa jadi terkategori ngambil milik orang gitu ya. Walaupun mungkin diizinkan sudah. Nah itu yang tidak pernah dihitung sehingga terlihat peternak-peternak kita itu untung. Kemudian ya, inklusi keuangan dan kur. Sekarang kur banyak sekali teman-teman mengambil kur. Nah ini mungkin Kampus Merdeka, saya juga belum paham, bisa ini Prof. Puji, adik-adik yang mau entrepreneurship-nya ada punya jiwa entrepreneur dan tertarik, bisa di sana. Nggak tahu apa pembiayaannya gitu ya. Mungkin memanfaatkan TC, kita siap untuk mendampingi terutama menjamin kepastian pasar. Kemudian supply chain terintegrasi hulu hilir. Jadi di hulunya kita di tadi klaster-klaster, hilirnya itu adalah di teman-teman aspakin atau pengusaha agiko, karena dia membutuhkan di resto-resto, di pasar hewan sendiri juga dijual. Dan nah apabila ini berjalan maka keberlangsungan itu insya Allah akan berjalan. Jadi sekali lagi terakhir mungkin kesimpulan karena waktu sudah mepet. Jadi terlihat bahwa
bahwa mata kuliah fisiologi dan teknologi reproduksi itu sangat strategis tempatnya dan sangat urgen dalam rangka sustainability usaha peternakan, dalam hal ini kambing domba. Karena di dalamnya dilakukan bagaimana mengelola tumbuh dan kembangnya ternak menuju peningkatan kualitas produksi dan populasi. Sebab apabila tidak ada ilmu ini, tidak ada beliau-beliau guru besar kita yang ada di repro gitu ya, iya bisa jadi kita nggak kenal kambing kaki 4 gitu ya. Sudah tidak ada kambing hitam, bisa jadi gitu ya. Kedua, improvement secara kontinu perlu dilakukan guna efektivitas dan efisiensi usaha. Jadi harus ada hal-hal baru gitu, terkait dengan ini. Kemudian inclusive closed loop sebagai ekosistem yang dapat menjamin kondusivitas usaha peternakan. Jadi teman-teman sekalian, para guru besar dan dosen yang berbahagia, itulah bahwa manajemen reproduksi dan breeding untuk kambing domba di kami itu kami lakukan seperti itu, tapi dalam konteks yang lebih luas kita berkontribusi terhadap dunia perkambingan Indonesia secara keseluruhan. Dari bahasa perusahaan kami, dari perusahaan untuk Indonesia. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Direktur Agrogrid Indo Berkah. Saya sampai terpesona, sehingga saya mungkin bermimpi jadi crazy rich secara legal gitu ya, biara kambing domba. Mungkin Prof. Ismu nanti bisa untuk sanggup pensiun biara kambing domba. Kita beri aplaus dulu untuk pembicara yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya untuk diskusi, juga para mahasiswa bisa ikut berperan serta secara aktif untuk pemanasan dulu ini, untuk menghangatkan suasana gitu ya. Jadi ada satu pertanyaan dulu ini untuk Dr. Heryo dari saya, mewakili teman-teman Sagafed pemelihara domba. Saya pernah mendapatkan berita gitu ya, bahwa kambing doper itu ketika datang itu lebih banyak yang betina itu detail docking. Sehingga saya berpikir demikian, yang kuasa itu kan menciptakan sesuatu itu pasti ada gunanya. Ini guru saya ini, saya diajarin sama Prof. Ismudiono. Jadi ketika detail docking itu pasti ada persoalan, entah persoalan di keseimbangan atau di reproduksi. Saya berpikir itu pasti di reproduksi gitu ya. Saya lihat tadi yang pejantan domba ekor gemuk gitu ya, itu kan pasti kalau mau mengawini pasti perlu pertolongan manusia gitu ya. Bagaimana si penis yang fibroelastis itu bisa mengangkat ekor segitu gedenya. Ekor itu hanya saya temukan di rumah makan di Ampel, langganannya Prof. Mirni ini kayaknya. Ekor kambing gibas itu. Itu. Jadi apakah memang aturan demikian gitu ya. Jadi kita import pejantan sama betina, itu kemudian ketika lahir yang betina itu harus detail docking. Ini yang ingin pertama saya tanya. Ini hanya untuk menghangatkan suasana supaya diskusi ini berjalan menjadi meriah gitu. Monggo, Dr. Heryo. Yang kita impor dorper itu pejantan kebanyakan, Prof. Jantan. Ya. Jadi yang masuk ke Indonesia itu importer dorper itu kan di orang-orang tertentu, Prof. Secara legalitas reguler peraturan impor ya. Importasi binatang hewan gitu ya. Itu jantan, Prof. Yang mulai Jawa Barat, Jawa Tengah itu yang sudah berjalan jantan. Tapi betinanya adalah betina lokal. Dalam hal ini adalah betina Garut. Kita sudah mencoba di kandang, tapi dalam skala kecil. Itu pinjam waktu itu dari Jawa Barat juga, dari para teman kami Pak Yudi Bintara sendiri. Itu memang rakusnya naudzubillah itu yang jantan itu. Sehingga kami pisahkan dorper yang jantan itu. Semua itu dikasih apapun dimakan, intinya begitu. Jadi nggak pusing-pusing komposisi pakan gitu ya. Nah, karena betinanya adalah betina lokal, sehingga tail docking ya tidak kami lakukan itu, Prof. Dan untuk betina lokal kita terutama Garut, jadi ini ada beberapa domba Garut, karena domba Garut
mempunyai sifat prolifiknya itu ya, Prof ya. Jadi manaan dan sekali mana itu ya memang 3 sekarang itu. Sehingga waktu di percontohan di Jawa Barat, tempatnya Pak Yuti, dengan Pak Yuti, dia mencoba untuk mungkin teman-teman bisa benchmarking ke sana, teman-teman Repro gitu ya, ke si Malangbong di Jawa Barat sana, itu 3, insya Allah bisa dibatikan 90% itu 3 anaknya. Nah ini luar biasa, sehingga akhirnya menjadi disimpulkan bahwa persilangan Dorper dengan Garut itu sangat produktif anaknya. Jumlah anak sekelahiran. Jumlah dari segi jumlah ya. Nah kita kan butuh diantaranya kan butuh jumlah anak itu. Sementara kami sendiri di korporasi kami itu sekarang itu 1, 2 itu kalau 1 kandang itu paling 50 ekor ya yang menghasilkan anak 2. Jadi antara 300 gitu ya. Kan kecil banget itu, Bro. Kalau dulu 5 tahun yang lalu lah itu masih bisa 2, 3. Sekarang ini 1 gitu. Nah saya juga mikir, wah ini sisi-sisi terus ke depan nih, sustainability kita nggak bisa. Jadi kembali ke pertanyaan, memang tidak ada tilbot adopting karena betinanya adalah betina lokal. Ya. Itu Prof. Matur nuwun. Sudah agak hangat sedikit. Monggo. Ada pertanyaan yang lain? Dokter Ragil coba dicek yang angkat tangan atau mungkin Prof. Ismu? Ya, terima kasih. Ini ya, sebetulnya di Indonesia itu sebetulnya banyak juga yang penggemar kambing ya, daging kambing ya. Tapi stigma di masyarakat, nah ini apakah benar apa tidak begitu bahwa kambing ini menyebabkan tekanan darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Nah, apakah betul ini memang harus ada penelitian yang betul-betul valid begitu ya? Karena ternyata setelah saya cek teman saya yang di Australia misalnya, mereka di sana masyarakatnya tidak mengenal begitu. Jadi apakah orang Indonesia ini saja? Nah itu yang perlu untuk menghapus stigma buruk itu. Kalau memang tidak terbukti, gitu ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana ini juga mengenai itu tadi perengus, dagingnya perengus ini. Ya, ada yang bilang kalau perengus itu karena kena air. Jadi kalau menyembelih dagingnya tidak boleh kena air, begitulah. Katanya juga yang begitu ya. Ini ke masyarakat juga perlu sosialisasi begitu ya. Nah, terus kemudian ini begini ya. Ini kan tadi sering nyebut kambing terus tapi gambarnya kan domba gitu. Ya, gini loh. Nah, sebetulnya itu yang menguntungkan tuh kambing atau domba sih, gitu loh. Sebetulnya yang patut dipelihara itu kambing atau domba begitu. Apakah kambing ini nantinya ke arah untuk susu begitu, misalnya etawa itu PE begitu, yang domba ini untuk daging begitu. Karena ternyata di Australia juga misalnya di toko daging itu enggak ada daging kambing gitu. Lem begitu. Jadi domba memang. Lem muton ya, Dok. Nah, iya, muton itu kan begitu. Jadi ini perlu penataan ya, sehingga masyarakat kita itu ya nanti akan terbiasa dengan daging kambing atau domba ini begitu ya. Nah, yang lainnya ini saya juga punya pengalaman tentang penelitian tentang kambing ini ya. Nah, kambing ini ya. Nah, di Jawa Timur sendiri sebetulnya itu ada UPT kambing dan UPT domba sebetulnya itu ya. Nah, ini perannya bagaimana? Kalau saya lihat itu kok ya UPT itu kok tidak menghasilkan bibit. Harusnya kan UPT itu menghasilkan bibit yang unggul begitu ya, yang tersertifikat begitu loh. Terus disebar ke masyarakat begitu loh kan. Kok saya penelitian juga agak sulit begitu, artinya di kambing begitu ya. Yang saya alami juga reproduksinya juga rendah begitu ya. Nah, ini
gini, jadi pengalaman saya memang untuk penerapan teknologi seperti IB pada kambing itu ternyata tidak mudah begitu ya, karena memang serviks dari kambing atau domba itu sangat tidak seperti pada sapi begitu. Jadi kalau di IB kan dengan apalagi dengan dosis seperti semen bekunya Singosari itu ternyata persentasenya sedikit begitu loh. Itu enggak mungkin kalau satu gitu. Jadi mungkin lebih baik juga dikawinkan gitu ya. Jadi nanti kapan-kapan lah saya akan meninjau ke peternakannya Pak ini, Mas ini, gimana nanti kita akan kerjasama untuk meningkatkan reproduksi begitu ya. Kelihatannya yang maju itu yang kemarin itu siapa? Faris ya, yang di Malaysia. Ya. Nah itu sudah sampai IB yang langsung itu laparoskopi begitu ya. Itu sudah maju. Nah mereka seperti begitu itu kita tarik, kita suruh ngajari supaya bisa diterapkan di sini begitu. Mereka malah memajukan peternakan kambingnya Malaysia. Iya kan? Mereka maju gitu. Jadi sebetulnya domba ya, itu tadi domba itu ya kalau kita itu kan unggulannya kalau Jawa Timur itu kelihatannya sepudi ya. Sepudi unggulannya ya. Nah, itu disilang dengan apa? Kalau tadi itu kan domba Garut ya. Domba Garut disilang gitu. Itu kalau enggak salah dulu tuh teman saya alumni FKH UNER itu rating saya Bambang Supartono itu kepala dinas Wonosobo itu kalau enggak salah mengembangkan domba teksel itu kalau enggak salah. Tapi itu kan untuk daerah dingin begitu loh. Juga karena woolnya juga karena itunya kan harus dipelihara di tempat yang dingin gitu ya. Nah kalau di ini domba sepudi ini kan sudah adaptasi panas begitu ya. Jadi mungkin kita silangkan dengan domba apa yang bagus begitu ya. Ya tolonglah nanti dibantu, nanti teman-teman kita panggil yang ahli-ahli itu, ini Prof Puji budekan, nanti kita buat domba Erlangga. Nah, itulah kita buat domba Erlangga ya. Jadi nanti akan kita silang dengan apa sehingga membuat suatu konsep domba yang Erlangga. Itu keniscayaan ya. Jadi bukan tidak mungkin itu mungkin. Ya, jadi kita harus bisa itu. Ya. Ya, kita punya pakar-pakar, kita undang semua, kita nanti anukan kapan itu bagaimana proyeknya begitu itu bisa nanti ya. Insya Allah nanti teman-teman akan membantu. Terima kasih. Matur nuwun Prof Ismu. Monggo Prof Dr. Heryo ada jawaban atau tanggapan sedikit tentang komentar Prof Ismudiono. Ya, ini matur nuwun Prof Ismu. Saya jadi gemeter jawabnya. Jadi begini Prof Ismu, soal kambing ya. Memang di masyarakat kita stigma yang disampaikan tadi memang betul ya. Memang saya punya clipping black campaign gitu ya. Saya anggap black campaign karena memang kalau makan kambing atau domba, ya ini sebut saja kambing itu sudah mewakili domba gitu ya. Kalau dagingnya saja, saya sampaikan Pak, saya itu rata-rata 2 kali dalam seminggu itu. Pasti makan sate, tapi khusus daging. Jangan dicampur jeroan, lemak. Nah itu yang bikin tadi disebutkan itu kolesterol tinggi, ya jelas itu Prof. Tapi kalau dagingnya luar biasa Prof. Puji nanti bisa jadi menunda tidur malamnya gitu ya. Dan memperpanjang subuh paginya gitu ya. Gitu ya. Betul itu, makanya orang sering tanya kita ini kan sudah 60-an gitu kan ya Prof ya. Sudah
Tapi kemarin ke Ampel Gading kita naik turun ya sama anak-anak muda-muda itu masih bisa lah. Ya di antaranya itu tadi Prof. Jadi kalau head to head daging kambing sama sapi, aman daging kambing. Banyak ini literatur membahasakan itu. Monggo nanti bisa di browsing. Cuman saya tidak siapkan gitu. Tapi memang saya punya Prof. Ismu ada black campaign di situ. Ya itu memang politis. Ujungnya itu di sana. Karena satu, ya orang Timur Tengah itu kan paling banyak konsumsi kambing. Nah ini politis yang menyangkut perekonomian ini nanti. Ternyata di situ letaknya kenapa black campaign terhadap kambing. Sehingga produk-produk unggasnya laku kan seperti itu, Bro. Dan nanti kalau semua berbondong-bondong kambing, ya yang diuntungkan nanti orang-orang negara-negara Timur Tengah. Itu kan Somaliland itu kan kambingnya banyak juga itu, Prof. Jadi untuk tidak mengatakan politis, ya ini ada black campaign lah semacam itu ya. Walaupun ada nuansa politis di situ, produksi perdagangan. Itu satu. Kemudian daging perengus. Nah ini soal meat handling saja, Prof. Kita memang tadi sudah dijelaskan Prof. Uci, kita itu menerima job kalengan. Jadi kami mengkalengkan produk berbasis hewan kurban. Jadi hewan kurban itu tidak dibagi fresh meat gitu ya, tetapi dikalengkan sehingga manfaatnya itu bisa sampai 3 tahun. Nah, itu ada ini lembaga kita sampai 1,5 jutaan kaleng ya mendapat job itu setiap kurban. Nah itu meat handlingnya di kami sederhana memang. Kalau teman-teman dari pabrik veterinary dari Kesmafet, ya jelas kami akan dimarahi. Bagaimana memotong segitu banyak kambing, tetapi tetap hygiene. Tapi pabrik menyatakan dagingnya kita bersih karena kita tangani walaupun sederhana. Prinsip-prinsip tadi tidak dicampur air, memang nggak bisa produksi disiram air itu nggak boleh. Dan kita walaupun sederhana dari segi tempat, bukan karena kita tempat pemotongan hewan sementara ya, bukan tidak. Itu di atas semua, jadi daging nggak ada yang di bawah. Ini handling ya. Jadi daging habis boning begitu tidak langsung dimasukkan ke keranjang, tapi dipeler gitu ya, untuk supaya rigor mortisnya bagus sempurna begitu ya. Nah, itu kita punya meja daging yang pakai ram-raman terbuat dari yang tidak nayang itu, sehingga anginnya ada, Bro, ditumpuk di situ. 10-15 menit baru dari basket di keranjang daging masuk refri masuk ke pabrik, jadi aman. Sehingga jadilah daging kornet, ada varian rendang, banyak sekali varian-varian. Kita ada varian tengkleng, ya. Kita jual itu juga. Jadi ini lebih pada meat handling karena perengus. Para pengelola akikoh, nah itu piawai, ibu-ibu yang biasa masak ini. Kemudian untung mana, kambing atau domba? Gitu. Kok gambaring mau kamu domba dok? Tadi saya sampaikan. Benar, jadi secara tersirat Prof. Ismu bahwa memang bahasa menjawab Prof. Ismu itu sebenarnya kami itu lebih menguntungkan domba karena domba satu tidak rewel, gampang itu. Kadang-kadang makan salah formula itu tidak masalah, tetapi kambing kebanyakan koperasi, namanya teman-teman itu ya. Sel didik itu karuan, tidak mau dimakan, ngembek-ngembek. Nah, terus dari segi ketahanan kesemuanya, kesehatan hewannya lebih tahan domba. Kambing itu manja, sehingga kami hanya menyisakan 1 kandang saja, 2 kandang, paling maksimal 2 kandang untuk kambing, karena memang perlu perhatian khusus. Belum lagi saling bertabrakan atau saling lebih agresif kan kambing itu ya, kalau dikolonikan gitu ya. Tapi domba itu lebih familiar itu antara satu dengan lain kalau dikolonikan. Gitu. Sehingga kami, ini berarti kita fokus ke domba saja. Dan memang lebih menguntungkan. Mortalitas kandang kambing dengan mortalitas kandang domba, relatif banyak kandang kambing. Banyak yang sakit, sering banyak yang sakit. Ya. Ini laporan dari anak teman-teman. Kemudian, benar itu ya jawabnya. Kemudian peran pemerintah. Tadi saya sampaikan bahwa memang mohon maaf pemerintah itu kurang perhatiannya terhadap masalah kambing domba di Jawa Timur. Event itu internasional ya, pemerintah pusat juga mengakui itu. Buktinya adalah keberpihakan di anggaran. Bahwa kecil banget head to head anggaran kambing, domba, dan sapi dan unggas.
kecil banget. Semua sekarang kegiatan APBN difokuskan untuk sapi, kambing, sapi dan unggas kan profesional. Jadi maklum sehingga UPT hasilnya opo UPT ya memang tidak disupport. Tidak support dengan cukup memadai gitu ya, tidak signifikan untuk menghasilkan misalnya sebuah bibit Jawa Timur. Dulu zaman Pak Harto di Garahan itu kan kenapa di daerah Pantura itu banyak domba, itu kan efek dari Pak Harto dulu itu kan sepudi, domba sepudi kan diboyong di Garahan itu kan terus kemudian berkembang ke masyarakat. Nah, di situ akhirnya menjadi lama-kelamaan menjadi EG, menjadi ET kan gitu, Bro. Penurunan kualitas kan itu. Sehingga sekarang banyak domba ekor tipis gitu. Kan itu evolusi dari Garahan ya, ekor sepudi itu. Nah, sekarang memang iya benar Prof. Jadi di UPT itu jawabnya kami kemarin sendiri berdiskusi dengan Bu Kadis Peternakan, Bu Indi, ya memang begitu, dia mengakui. Ya sudahlah, Ibu pemerintah silakan biar kami HPDKI yang mengambil peran gitu ya, karena kami fokus ke bisnis. Nah ini mungkin teman-teman akademis bisa membantu, bisa ada percepatan gitu ya. Mungkin fungsi TC itu tadi bisa dioptimalisasi. Itu mungkin dari apa yang disampaikan oleh proses bisa saya jawab seperti itu. Matur nuwun, sangat menarik. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa ini, saya bacakan di chat ya. Selamat sore dokter, saya Hanifah, mahasiswa FK UNER semester 6. Mohon izin bertanya, memasuki era pasar bebas ASEAN, kini apa yang akan terjadi dengan pasar kambing domestik di Indonesia jika tidak ada peningkatan baik dalam produksi maupun teknologi pada peternakan kambing dan domba dalam negeri? Mengingat di Indonesia masih banyak peternakan rakyat, sekiranya faktor apa yang mempengaruhi faktor apa yang mempengaruhi, Dok? Mohon arahan dokter, terima kasih. Itu pertanyaan mahasiswa. Monggo Dokter Heryo. Langsung ya. Iya. Apa yang akan terjadi? Jadi yang sedang terjadi adalah ini yang sedang ya, bahwa di internal Indonesia kita supply chain tadi saya sampaikan bahwa supply tidak bisa memenuhi demand-nya, gitu ya, sehingga harga kambing naik. Yang bikin banyak mengkonsumsi daging, menghabiskan kambing adalah industri teman-teman akikoh. Karena kenapa akikoh naik? Karena satu, middle class muslimnya naik, kesadaran beragamanya naik, sehingga dia kuat untuk bisa mengakikkan putranya. Nah, middle class ini kan mempunyai ciri-ciri pendapatan per kapita kan, produksi dan teman-teman sekalian. Sehingga kalau toh memang untuk kebutuhan sendiri aja belum bisa kepontal-pontal suplainya itu. Nah, itu yang terjadi sampai saat ini. Nah, kemudian ekspor. Jadi ekspor yang diekspor keluar itu, kalau kita bersaing, memang produktivitas kita ya jelas kalah dengan kambing domba yang dari luar gitu ya. Apalagi ini domba-domba feral. Jadi di Australia itu kan ada domba feral, prosesmu ya kalau ke sana itu. Domba feral itu domba yang liar gitu ya. Jadi itu murah, Prof. Puji harganya. Tetapi menjadi mahal karena satu, legalitas, ada huntersnya. Jadi kita harus bayari hunters, bisa mengumpulkan sekian, sehingga akhirnya menjadi mahal. Yang dikirim ke sini itu adalah hanya daging sebenarnya, Mbak Hanifah tadi. Jadi daging itu pun distribusinya horeca, khusus tertentu, ya. Tidak merembes ke bed market, pasar becek. Pasar becek masih didominasi oleh domba-domba kambing lokal kita, gitu ya. Dan itu masih ada, walaupun tidak. Jadi kalau kita ke pasar ada stand kambing domba, itu buka jam 7, biasanya jam 10 sudah habis. Karena tidak banyak ya, itu karena preferensi makan daging kambing juga tidak banyak. Jadi masih bisa memenuhi, walaupun cenderung ada kekurangan, situasi perkambing dombaan nasional itu masih bisa dipenuhi di dalam negeri. Nah, kebutuhan importnya itu adalah hanya khusus, gitu ya, kalangan khusus yang memang tidak membutuhkan kambing lokal. Jadi
importasi ini memang sedang rame, impor ini harus ada impor supaya suplainya cukup. Nah ini sudah mudah-mudahan tidak ada kartelisasi. Jadi kambing domba ini masih belum bisa dikartelisasi. Ya ini kami ini menjaga ini, himpunan ini ya, secara organisasi dan politis gitu ya. Kita sedang fight itu agar kartelisasi tidak masuk kambing domba. Kami informasikan Air Asia itu kan airlines, itu dodolan akikoh, jualan akikoh coba. Penerbangan, industri penerbangan itu silakan buka di browsing. Akikoh Airline, Akikoh Air Asia, paketnya ini coba. Nah ini sedang kita protek gitu ya agar tidak terjadi kartelisasi. Kalau sudah terjadi, sudahlah mungkin Prof. Uci tidak ketemu saya, sudah mungkin saya akan jadi Grab gitu ya. Tidak menjanjikan lagi ya, tidak terangsang lagi penetapan domba kambing. Itu yang terjadi perkambingan, Mbak Anifa. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ini? Ya tadi memang breeding memang tidak kurang gencar memang. Ini breeding ini harus digencarkan. Makanya mata kuliah ini menjadi urgen, posisinya strategis. Nah, tinggal bagaimana fakultas dalam berinteraksi dengan pemerintahan yang mengambil pemangku kebijakan bisa mempengaruhi ini, bahwa breeding di Jawa Timur wajib ain, fardu ain. Nah, nggak tahu ini bagaimana nanti peran sertanya itu. Nah, kami akan juga ikut mendorong gitu ya, sehingga faktor yang dikhawatirkan apa saja tadi terjawab, bahwa faktor kita juga itu kurang care dengan domba kambing. Kalau begini terus, mohon maaf, 5 tahun ke depan kolaps peternak kambing domba hanya tinggal cerita saja Prof. 3 tahun 4 tahun yang lalu kami bilang bahwa harga nanti bisa sampai 55 betina, jantan bisa sampai 75, dan itu 5 tahun saat ini sudah terjadi, Prof. Itu luar biasa sekali ini, masih menarik ini. Dr. Agil masih ada waktu ya? Masih ada, Prof. Ada mahasiswa biorep yang raise hand ini, Dr. Chandra. Ya, silakan, Dr. Chandra. Ya, terima kasih, Prof. Uci. Salam kenal, Dr. Herio. Saya dari Bangkalan, Dr. Herio. Ini terkait mengenai kambing yang kebetulan juga saya rencananya memang penelitiannya ingin penelitian di kambing, terutama inseminasi buatan di kambing lokal dengan silang. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, tadi dikatakan pemilihan induk dan jantan itu harus berwarna putih. Kalau boleh tahu itu alasannya apa ya, Dok ya? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini kan memang cukup pemeliharaan kambing dan domba ini kalau hanya terbatas di fattening saja, ini memang akan kesulitan sekali nanti ya kita mencari bakalan. Jadi memang kita didorong dari breeding. Nah, kemudian tadi ada pemberian pakan, itu kan yang ditampilkan itu, apakah itu pemberian pakan khusus untuk breeding atau memang dibedakan dengan fattening? Karena ada beberapa informasi ya mengenai ketidakcocokan pakan breeding dengan fattening, terutama dengan pemberian pakan fermentasi ya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini mengenai kelahirannya, apakah dengan domba ini sering atau jarang ditemukan adanya kesulitan melahirkan atau distokia. Nah, terus kemudian kalau terjadi distokia itu penanganan yang paling baiknya apa? Itu saja, Dr. Herio. Terima kasih. Kapan-kapan saya nyun sewu minta waktunya untuk belajar banyak. Monggo, Dr. Herio. Oke, jadi ini bareng Madura lagi. Minggu depan saya ke Sampang, jadi teman-teman DPC Peternak Sampang kumpul itu Mas. Kalau mau gabung. Siap. Jadi Prof. Uci saya itu keluyuran ya ngurusi wedhus, Prof. Jadi ini jadi gubernur wedhus, pantes juga ya. Oke, menjawab tadi. Jadi warna putih itu karena begini, kita ingin domba, kan macam-macam, ada domba yang juga coklat,
terus kemudian ada hitam-hitamnya, itu sudah tidak jelas karena kita konsul di domba ekor gemuk awalnya ya. Nah, ternyata domba ekor gemuk populasinya sulit juga dicari ya. Ukurannya adalah misalnya pasar di kita ada pasar Muneng, bisa sebut saja seperti itu. 3-4 tahun yang lalu kita masih dapat jam 7 masuk, jam 9 itu bawa 50 ekor domba ekor gemuk dapat, Mas. Nah, sekarang itu jam 7 masuk, jam 12 baru dapat 15 ekor. Itu pun bertengkar kata teman-teman ini ya di kita. Artinya bahwa domba ekor gemuk, domba DIG atau sepudi lah katakanlah seperti itu ya. Karena di sini sepudi murni memang tidak ada ya, sudah ekor gemuk tidak ada. Itu memang ditercirikan bunting. Nah, kami tidak mau di kandang kami itu ada warna yang dari Jawa Barat, dari barat. Itu kan ada domba-domba kadang-kadang ada bintik hitamnya, itu jelas pasti dari Jawa Barat. Nah, itu kalau digemukkan itu agak susah. Beberapa data di internal kita membahasakan seperti itu. Jadi domba, apalagi domba beriangan itu ya, domba yang dari Cirebon, itu secara trading oke, tapi kalau dibuat petani lama. Disandingkan dengan domba ekor tipis yang dari kita Jawa Timur, penulangannya juga berbeda, itu relatif lebih mahal. Sehingga warna putih ini untuk memudahkan tim kami gitu ya, dan kaitannya dengan seleksi. Jadi wis lho yo ning ono sing plontang, ono sing motor iku kacamata iku kok jadi coba lho betul sisihkan, itu satu. Itu alasan warna putih sih, di samping juga bersih kan Mas kalau warna putih. Yang kedua tadi saya lupa, kemudian yang ketiga soal fattening tadi ya. Apa Mas? Yang ketiga tadi mohon maaf dibantu. Yang kedua pemberian pakan breeding dengan fattening. Oh, pakan ya. Jadi di awalan breeding setelah tercandrai, setelah diketahui bahwa dia bunting, itu pakannya kami samakan dulu. Ya, karena untuk breeding itu memang harus pakan memang beda gitu ya. Agar nanti proses partusnya mudah, kesehatannya bagus, terus susunya juga keluar dengan baik. Nah, itu makanya tadi saya cerita di BD kalau sudah bunting itu apalagi sampai 3 bulan ke atas, sekitar 4 bulan itu dipindah. Nah, ketika dipindah beda pakannya, sudah formula pakannya. Di otak-atik tidak seperti pakan fattening. Tetapi kalau masih dibunting-bunting di bawah 3 bulan itu pakan kita masih sama sih Mas. Dan selama ini aman saja. Jadi kita karena hitungan uang saja, itu menjelang breeding saja, menjelang partus ya, itu pakannya berbeda gitu aja. Kemudian soal kelahiran, memang ya sih, terutama hewan-hewan yang darah ya, premipara istilahnya itu, yang baru melahirkan itu memang sering terjadi. Makanya tadi selain ada yang dewasa kelamin tadi, itu penting sekali agar tidak secara dini itu kawin gitu ya. Dikhawatirkan pelvis inletnya tidak seimbang dengan fetus yang akan keluar. Ini mungkin Prof. Uci bisa menjelaskan detail kalau soal itu kuliah itu. Jadi ya memang banyak terjadi itu. Nah, kami ujungnya mudah karena hitungan sudah dipotong gitu, dipotong ya gimana? Mau sesar mau itu dokter hewan kita. Ya, cuman saya yang ada di situ, sementara itu anak-anak kandang. Ada berada di sesar, teman-teman takut juga. Udah dipotong, ya sudah dagingnya dibagi gitu aja sebagai mortalitas. Karena kita punya hitungan target mortalitas. Makanya kita ada jualan paket bunting, Prof. Uji. Tadi kan ada fase-fase itu kan. Saya siasati, ini belum saya buka sih. Saya kalau bunting itu saya jual sudah. Saya nggak memelihara lagi. Paket bunting itu bisa 1.900.000, mahal harganya dibanding sapi kambing domba biasa. Jadi itu, jadi kami tidak breeding murni tidak, kalau pembreeder tidak ada, tapi kami bukan pembreeder karena core kita fattening. Nah, mengakali itu maka memindah risiko, ya sudah kalau bunting kita jual agar cash flow ini cepat muter. Itu aja sih pertimbangannya. Itu yang Mas dari Bangkalan. Monggo kalau dari nanti Sampang bisa bergabung, Mas Mahrus di sana ngumpulin peternak-peternak kambing domba. Matur suwun, Dok. Terima kasih, Dr. Heryo. Menarik ini. Jadi Dr. Chandra bisa ini memanfaatkan peluang kalau gubernur kambing kita mau datang ke
Sampang gitu ya. Saya kira waktu sudah jam 3 ya, Dr. Agil ya. Jadi saya tidak banyak menyimpulkan gitu ya, hanya sedikit sekali yang sebetulnya banyak yang harus saya katakan tentang Vistek Pro yang diajarkan oleh Dr. Heryo gitu. Yang pertama mungkin kalau memperpendek lambing interval itu satu upaya yang menarik, yang dari 2 bulan misalkan dipotong, diperpendek gitu ya, mungkin akan lebih menarik gitu kan. Kemudian mungkin akan mencoba teknik superovulasi dan lain sebagainya itu dari fisiologi repro gitu. Kemudian saya simpulkan aja satu, sebetulnya Dr. Heryo membuat 3 kesimpulan, tapi saya membuat 1 kesimpulan saja gitu, bahwa Vistek Pro, fisiologi dan teknologi reproduksi itu memang sangat strategis. Karena tadi motonya Dr. Heryo itu bahwa breeding adalah jantungnya peternakan, kan gitu. Jadi itu yang dapat saya simpulkan hari ini. Terima kasih sekali pada Bapak Ibu dan juga para mahasiswa. Dan banyak permintaan ini, mungkin bisa di-share PowerPoint-nya Dr. Heryo yang akan nanti diberikan ke Dr. Agil yang akan kita bagikan. Saya kira itu, saya kembalikan lagi kepada aplaus dulu lah, ini luar biasa sekali hari ini. Jadi saya kembalikan pada Dr. Agil, monggo. Baik, terima kasih Prof. Puji dan juga narasumber Dr. Heryo atas tambahan ilmunya yang luar biasa tadi ya. Tadi saya juga sempat sekilas begitu sambil ngantuk-ngantuk tetap harus fokus karena mahasiswa ini dipaksa untuk masuk dan mendengarkan masih 200, ini luar biasa ya. Jadi sekilas saya mendengarkan ada bentuk kaleng gitu ya, tengkleng. Tongsengnya nggak ada dok Indra. Masa tengkleng aja ya, tongseng juga dok. Masih R&D. Oh iya. Baik, berikutnya sebelum kita akhiri acara kuliah tamu sampai sore ini, izinkan kami dari Divisi Reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga memberikan apresiasi kepada narasumber berupa sertifikat virtual yang akan diserahkan oleh Prof. Panca. Monggo Prof. Panca. Loh, kok Prof. Panca? Ya, terima kasih Dr. Agil, Prof. Puji sebagai moderator, Dr. Heryo yang sangat luar biasa memberikan ilmunya kepada adik-adik mahasiswa maupun pada kami ya, dosen-dosen yang notabene ilmunya ilmu veteriner ya. Tentunya perlu juga penambahan ilmu-ilmu di luar veteriner, multidisiplin ilmu yang terkait dengan ekonomi, hukum ya. Nah, ternyata itu harus dipelajari juga gitu ya kalau kita terjun di masyarakat. Jadi, untuk itu kami dari divisi makasih kepada Dr. Heryo yang dengan harusnya sangat sibuk hari-harinya, tapi masih sempat memberikan kuliah tamu pada siang hari ini, dan kami memberikan sertifikat ini sebagai narasumber. Semoga untuk kedepannya tidak kapok ya Dr. Heryo apabila kami meminta sharing ilmunya kembali untuk adik-adik mahasiswa. Monggo diterima sertifikat yang kami berikan kepada Dr. Heryo Sasikirana sebagai narasumber. Terima kasih Prof. Panca, dengan rasa berbunga-bunga, senang sekali. Ini merupakan legacy gitu ya. Bagi saya dari Fakultas FK, khususnya Divisi Reproduksi, tentu akan menjadi legacy. Anak-anak cucu saya akan menjadi saksi gitu. Oh, berarti apungnya itu dulu pernah mengisi di Fakultas Kedokteran Hewan. Karena jadi dosen nggak keturutan, sehingga senang sekali. Terima kasih Prof. Panca. Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Monggo Dr. Agil. Terima kasih Prof. Panca dan Dr. Heryo. Baiklah, tibalah kita di akhir acara. Ya, semoga paparan materi dari Dr. Heryo bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika selama kuliah kamu ini ada salah kata dari saya ataupun semua pihak. Saya pamit undur diri sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Heryo, matur nuwun. Mohon pamit. Dr. Heryo, Prof. Puji, Dr. Akil, Prof. Mirni nih ya.